Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Boleh lanjut, Mas? Nah, di sini tadi sudah dipaparkan pertama adalah penyebab kita itu masih P3, Bapak. Di situ sudah jelas sekali kami mencoba untuk bukan hanya sekedar omongan-omongan saja, tapi saya mencoba untuk survei kalau dari Jawa Tengah itu ada sekitar yang saya dapat ada 1.600 orang di situ mengucapkan bahwasanya penyebab kita itu masih di posisi P3 itu tertera di situ. Ada belum mempunyai serdik, guru honorer, dan itu persenannya itu sudah ada. Dan by name insya Allah kami juga sudah ada. Jadi alasan yang paling banyak di situ sudah terungkap. Tidak ada formasi, belum adanya serdik. Lalu juga yang kedua, mengapa ada harapan tadi seperti halnya ini harus dihentikan. Yang kedua adalah masalah-masalah yang kami temui ketika terjadi proses adanya penempatan P3K, Bapak. Monggo lanjut, Mas. Yang paling banyak terjadi adalah pada saat tergesernya guru honorer negeri. Di situ jelas sekali, banyak sekali permasalahan yang terjadi. Pertama, di sini tidak bisa terucapkan, ratusan guru itu dipindah tugaskan itu ada. Lalu juga ada jumlah jam mengajar dari guru honorer yang berkurang, berdampak dari nanti cairnya sertifikasi bagi yang sudah punya serdik. Lalu juga ada kepala sekolah itu yang tidak bertanggung jawab ketika kami ditempatkan atau ada penempatan P3K. Padahal dari dinas sudah bilang bahwasanya di situ nanti kami akan dicarikan. Ternyata ketika di lapangan kami itu dicecer. Lalu ada juga kami temui di situ pengalih tugasan, Bapak. Jadi ada yang jadi TU, lalu ada jadi penjaga perpus, dan juga ada laboratorium. Di situ juga ada datanya. Lalu selanjutnya yang paling fatal, Bapak, di sini adalah kalau menurut saya adanya konflik. Konflik antara P1 dan P3, terutama P1 swasta. Bahkan ada sebuah gambaran, monggo lanjut, Mas. Saya membuat ilustrasi menarik di sini. Nah, ini saya gambarkan kondisi di Jawa Tengah. Jadi ada P1 sama Pak, semua Pak mungkin. tapi sayangnya di situ kan jurinya itu adalah perempuan. Jadi saya merasakan adanya seperti itu. Kalau ibu dinas kami adalah perempuan, maka saya gambarkan seperti itu. Tapi semoga jangan nyebar, takutnya nanti saya kena, karena itu gambaran saya. Jadi itu ada P1 negeri yang mencoba menyerang P3 negeri, dan di situ pada senang dengan adanya P3K di situ, Bapak. Ada sertifikat P3K, ayo siapa yang mau P3K di sini, sertifikat berceceran. Lalu juga harapan yang terakhir di saya, Mas, ini tuntutan dan harapan, ada evaluasi. Evaluasi di situ menyangkut pertama adalah penyebab kami P3 apakah tidak dilakukan. Padahal kami masih tercecer banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kembalikan. Jadi ada 3, evaluasi, kembalikan, dan selesaikan. Kembalikan di sini maksudnya pada hakikatnya, Bapak. Jadi kami di sini pernah mendengar P3K ini adalah penyelesaian guru honorer. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang penyelesaian P1. Ini menjadi menarik. Nah, terus bagaimana kondisinya seperti ini? Kalau saya mengikuti guru penggerak juga, di situ ada yang namanya prakasa perubahan. Itu menjadi tolak ukur ketika kita melangkah kemanapun dan terjadi sebuah kesalahan dalam hal visi, maka kita harus kembali kepada asalnya. Tapi yang terjadi 2 kali tahun terakhir, bukan 2 kali tes ini adalah penempatan P1. Dan kami mengharapkan kami bisa ikut tes kembali. Karena di sini menurut saya tidak adil. Lalu yang terakhir, selesaikan. Baik lewat tadi yang diucapkan dari Mas Wiji untuk ASN, tapi yang pasti kami ingin di situ mengikuti tes, atau kami bisa diselesaikan menjadi ASN bukan hanya P3K, tapi ASN yang PNS kalau seperti halnya seperti itu. Baik. Jadi niku ya Bapak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup ya teman-teman ya. Ini soalnya Bu Desi Ratnasari habis ini harus syuting lagi, jadi harus menyampaikan sesuatu ini. Silakan Mbak Desi.
Ayo, langsung saya nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan Mas Dede, mantan pacar saya zaman dulu. Di sinetron aja tapi ya, enggak yang aslinya. Dan saudara-saudaraku semua, anggota Komisi 10 dan juga saudara-saudaraku semua yang hadir, para guru honorer dalam berbagai forum yang sudah menyampaikan. Izin menyampaikan tanggapan saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi. Tentu ini adalah sebuah permasalahan yang harus diurai dan tentu harus ditunjang juga dengan politik anggaran. Itu yang paling terpenting. Tidak hanya dalam tataran pemerintahan pusat pimpinan, tapi juga sudah tadi saudaraku dari FKGH Jabar tadi ya disampaikan bahwa ada juga keterkaitan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan di provinsi. Nah, tentu ini penting untuk dibicarakan berkolaborasi ya, berkolaborasi. Jadi bukan cuma berkolaborasi dalam konteks wacana ataupun MOU saja, tapi juga harus aksinya seperti apa dalam konteks implementasi sehingga tidak carut-marut. Mengenai bagaimana implementasi ataupun pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tataran provinsi, tentu kami tidak punya kebijakan secara langsung untuk melakukan hal itu. Saudara-saudaraku, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, saudara-saudaraku semua memahami hal ini, tapi tentu kita harus berkolaborasi dengan saudara-saudara kami lintas partai. Tentu Mas Dede punya kolaborasi dengan anggota DPRD-nya di tingkat Jawa Barat, tentu beliau adalah penasehat dari partai di DPW Jabar, tentu dia bisa juga menanyakan tentang hal ini, bagaimana pengawasan kinerja DPRD provinsi terkait dengan Dinas Pendidikan yang mengeluarkan kebijakan ini dan berdampak yang tidak nyaman buat saudara-saudaraku semua dalam hal ini adalah honorer. Begitu juga dengan saya, tentunya saya juga harus menanyakan kepada anggota DPRD provinsi bagaimana sih pengawasannya, sehingga nanti pengawasan dari semua saudaraku yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur ini bisa disampaikan juga dalam konteks di pusatnya. Karena pusat saya yakin juga tidak bisa ikut serta tiba-tiba ujuk-ujuk muncak orang Sunda mah cacarek kan itu langsung gitunya Kadisdikna. Maaf ya, yang lain pasti agak sedikit roaming. Nggak bisa serta-merta Pak Nadiem Makarim terus memarahi gubernurnya misalnya. Kok implementasinya seperti ini sih di lapangan? Nah, tentu ini adalah sebuah informasi penting menurut saya untuk menambah detail-detail pengawasan kinerja kami yang masih dinilai salah dan kurang di Komisi 10 oleh bapak-bapak saudara-saudaraku tadi. Tapi dengan audiensi seperti ini tentu semakin menambah ilmu kami untuk semakin menyampaikan sebetulnya konteks anggaran gimana sih, dukungan anggaran dari semua tingkatan. Ada nggak? Jangan sampai formasinya dibuka, tapi anggarannya nggak ada, masih lempar-lemparan antara provinsi dengan kabupaten kota, bahkan dengan pusat. Katanya mengeluarkan kebijakan di Kemendagri begini, di Kementerian Keuangannya nggak ada. Katanya di Kementerian Keuangan udah ada, tapi nanti prosesnya apa ini dalam konteks hibah atau enggak? Melanggar nggak sih aturan keuangan? Gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini tentu yang harus kita urai di Komisi 10. Kami sendiri selalu mengadakan rapat itu raker tidak hanya dengan mitra kerja kami saja, tapi dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpar RB, yang bukan mitra kerja kami pun pernah kami panggil dan konsisten terus berkelanjutan untuk kami panggil untuk mengurai apa sih salahnya, di mana sih salah kebijakan konfrontatif yang nggak pas. Cek iya boleh, cek no itu tuh menang gitu ya. Yang ini boleh, yang itu nggak menang. Walaupun tadi saudaraku bilang, ini kan tapi undang-undangnya lebih tinggi dong daripada peraturan di bawahnya. Tapi sayangnya kan peraturan yang teknis itu adalah peraturan di bawahnya. Berarti susus yang harus dicatat adalah tidak adanya sinkronisasi untuk kebijakan teknis di peraturan-peraturan bawah. Yaitu memang kelemahan kita untuk dalam konteks koordinasi atau komunikasi daek kudu ditelen. Tapi bukan berarti kita berhenti, tidak. Alhamdulillah dengan pimpinan-pimpinan di Komisi 10 semua kita terus berjuang membereskan satu-satu. Anu gengan iya udah beres, gengan iya datang. Gengan iya beres, gengan iya datang. Ya saya yakin itu memang menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat untuk terus membantu rakyat, untuk terus menghadirkan sebuah solusi atas semua permasalahan. Apa sempurna? Dah mau atau mau sempurna. Dan kami juga tidak sempurna. Tapi paling tidak kami punya niat baik untuk terus memberikan solusi yang terbaik juga dari carut-marutnya implementasi tadi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih aspirasinya. Walaupun sudah berkali-kali datang, jangan bosan ya Pak ya. Karena yang bisa menyelesaikan urusan itu hanya Allah Pak.
Kami ini hanyalah hamba Allah. Mungkin Mbak Desi lupa dengan saya. Masa Pak? Iya, Bagio Mojokerto. Ya anu, enggak. Kita pernah ketemu di Bali pada waktu itu. Masya Allah. Kalau lupa saya ingatkan kita dengan almarhum Siwo dan Oh ya Mbak Allah. Tri. Oh, oke, Enggak, Pak. Matur suwun, Pak. Sudah diingatkan. Jadi menurut saya jangan juga bosan untuk melihat kami dan jangan juga bersuuzon bahwa kami tidak mampu. Justru saya yakin saudara-saudara kami yang hadir di sini walaupun tadi dinilai berharap banyak. Karena saudara-saudaraku sendiri saya yakin saya tidak membela saudara-saudaraku yang tidak hadir hari ini. Tentu banyak yang juga fokus dengan tugasnya masing-masing di dapil. Tadi juga saya ada di balik lalu kemudian ke sini. Tapi yang jelas kalau sudah mulai raker dengan Kemendikbud semuanya full spek. Ini semua tidak ada yang kosong. Jadi bukan berarti mereka tidak hadir hari ini tuh menyatakan bahwa saudara-saudaraku permasalahannya tidak penting, tidak. Tapi saya yakin semuanya berjuang penuh bahkan sampai malam setiap raker dengan Kemendikbud untuk menyelesaikan dan mengatasi dan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh forum-forum guru yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda dengan carut-marut masalah yang berbeda. Tapi ujung-ujung nama dah kekeh ya. Bagaimana politik anggaran, bagaimana politik kebijakan bisa kemudian menyampaikan dan memenuhi kebutuhan semua saudara-saudaraku. Itu saja yang bisa saya janjikan kepada saudaraku yang di Jawa Barat. Saya yakin saudaraku Dede juga dari Jawa Barat. Kita akan sama-sama berkolaborasi untuk menyampaikan hal ini juga kepada saudara-saudara kami DPRD provinsi yang saat ini bertugas dan ketua-ketua fraksinya. Paling tidak kita sudah ada 2 fraksi ya, Demokrat dan fraksi Partai Amanat Nasional di Provinsi Jawa Barat untuk bisa memperlihatkan kinerja dan aspirasi dari saudara. Tos nyarios tajam sareng DPRD provinsi. Undangan udah masuk, Bu, belum ada dijadwalkan. Iya, sudah. Nanti saya pastikan supaya sudah bisa masuk di Komisi Pendidikan Komisi 5 ya. Nanti saya akan dorong dari fraksi Partai Amanat Nasional, semoga ada juga dorongan dari fraksi Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Kang, semoga ikhtiarnya Allah mudahkan, jangan pernah berhenti. Pada saatnya insya Allah, kalau sudah waktunya Allah pasti bilang mudah, semua mudah insya Allah. Nasrul minallah wa fatum qarik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas sekali kalau mau nyalon gubernur itu harus begitu tegas gitu. Terima kasih Teh Desi. Tapi hanya sebagai gambaran buat kawan-kawan, kita ini sudah melakukan 2 panja. Panja pengangkatan guru honorer dan panja formasi untuk P3K. Dan panja ini memberikan rekomendasi cukup banyak dan 70% sudah dijalankan oleh pemerintah. Ya itulah yang lolos-lolos ini. Tapi tentu tadi saya katakan bisa saja ada yang belum pas. Ya kita bikin panja lagi nanti kalau perlu. Karena pengawasan kami kan tidak, tadi kan dikatakan kami kurang pengawasan. Pengawasan kami itu panja, Pak. Panja, pansus, itulah fungsi-fungsi pengawasan. Gak mungkin satu persatu pas lagi seleksi, itu kan bukan di domain kita seleksinya. Kemenpan RB, Panselnas, betul kan ya? Formasi, adanya di Kementerian Dalam Negeri, yaitu gubernur dan lain-lain. Itu harus kita kumpulin. Tapi terima kasih. Kalau perlu kita bikin panja lagi habis ini. Kawan-kawan juga saya yakin setuju. Supaya kita bisa kumpulin semuanya ya. Silakan Pak Bisri. Pak Sidot, Pak Bisri dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 10, Bapak-bapak tamu yang terhormat yang kami hormati. Tadi saya tersentuh, Pak, bahwa Komisi 10 salah ini karena pengapasannya tidak nyampe. Bahwa kami itu sudah pengalaman, Pak. Paling bagus saya pernah di Komisi 8. Di Kemenak sangat berbeda dengan Komisi 10. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ketika bapak-bapak mengadu maka bikin pengangkatan panja pengangkatan guru tenaga pendidikan jadi ASN yang pertama, kemudian mentok, akhirnya menjadi panja formasi. Nah, hari ini Menteri RB sama itu masih merancang peraturan pemerintah manajemen ASN akan memasukkan 3 solusi terkait pengangkatan ASN. Yang kedua, pengangkatan guru melalui talenta.
Yang ketiga, perekrutan langsung oleh kepala sekolah, penempatan pada formasi yang kurang peminat. Menurut saya, pimpinan kami sudah luar biasa dibandingkan pimpinan yang lain. Oleh karena itu, kesalahan kita mohon bisa dimaafkan. Tanpa dimaafkan gaji saya tidak sah, Pak. Saya datang ke sini itu secara syar'i dan yuridis biar gaji saya itu sah, Pak. Soal sampean tidak puas itu urusan yang kuasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Menurut saya pimpinan kami sudah luar biasa, TA kami juga sudah luar biasa untuk memikirkan Bapak. Sekali lagi, Jawa Tengah, Pak, saya sepakat itu masalah-masalah kekurangan guru PAI, mohon dicek yang benar, ya toh, kurangnya berapa, sekali-sekali bawa sini ke pimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri. Pak Aam, tambahan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Biar nggak terlalu tegang, saya baca puisi ya, pantun. Bulan ke-12 namanya bulan Desember. Bulan yang ditunggu karena ada tahun baru. Kami senang saat ini bisa ketemu guru honorer. Kami bisa menjadi anggota DPR karena ada guru. Pimpinan yang saya hormati, Kang Dede, saya juga sangat bangga sama dengan semua karena bisa saat ini berkantor, duduk bersama dengan artis bintang film yang saya idolakan ketika catatan si Boy gitu. Tapi jauh lebih senang lagi karena saya bersandingan dengan Teh Desi Ratnasari, si Tenda Biru. Senang kan ketemu Teh Desi? Nah, nanti makanya harus foto bersama. Tapi yang sudah ke Bali Bapak yang itu, Pak. Yang sudah ke Bali makanya. Ada apa gerangan ke Bali ini? Kang Dede aja belum pernah ke Bali bareng sama Teh Desi. Nah, sahabat-sahabat saya, para guru honorer dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan guru PPG, saya Muhammad Hairul Amri dari Dapil Jawa Timur 2, Kota Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kabupaten Probolinggo. Problem ini sesungguhnya sering kali kami diskusikan di ruangan ini, dan sudah berkali-kali juga kami menerima forum guru-guru honorer. Cuma memang betul tadi kata Kang Dede, yang berganti ini pimpinan selalu berbeda. Karena apa? Karena ketika dia sudah terpilih, lulus menjadi P3K, itu akhirnya tidak datang lagi. Akhirnya datang yang baru lagi, dan membawa problem yang sama sebenarnya. Jadi kami bersyukur pada akhirnya selalu bisa bersilaturahim dengan para guru honorer yang baru-baru ya. Yang lama-lama nggak tahu masih ingat tidak sama kami di Komisi 10. Itu yang kedua, sesungguhnya juga carut-marutnya tentang persoalan penempatan guru honorer yang diterima di P3K dari negeri ke swasta, ini problem juga sama. Kalau yang negeri merasa tumpang tindihnya karena diambil oleh guru-guru swasta. Sementara guru-guru swasta, sekolah-sekolah swasta, ini juga sangat sedih sekali. Karena apa? Karena guru-guru andalan mereka yang sudah bertahun-tahun ngajar di yayasannya, karena gara persoalan P3K, mereka kehilangan guru. Notabene, kalau saya seringkali bicara, ada dua organisasi besar yang sangat sedih dan merasa kehilangan tentang guru honorer. Yang pertama adalah kita mengenal adanya Muhammadiyah. Yang kedua adanya Nahdlatul Ulama. Dua organisasi besar ini sebelum Indonesia mereka sudah hadir memberikan berkontribusi buat pendidikan. Apa dinyana? Ketika ada program P3K, ratusan ribu mereka kehilangan guru-guru kesayangannya. Dan teman-teman lah yang di guru, notabene yang ada di guru negeri, sekolah negeri, akhirnya merasa itu diserobot, diambil rezekinya. Tanda petiknya, diambil rezekinya. Problem ini kawan-kawan semua, seyogianya saya berharap sangat mohon dengan semua. Problem ini janganlah kalian semua mau terbawa emosi karena ini problem persoalan antara guru honorer swasta dan negeri. Jangan sampai itu terjadi. Biarkanlah kalau itu memang rezekinya guru honorer swasta, itu adalah swasta. Apa yang menjadi kewajiban dengan semua, apa yang menjadi perjuangan semua, jangan didistorsi dengan persoalan ini guru swasta, ini guru honorer. Kita sama-sama lagi berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak guru-guru.
Kenapa? Karena kalau jenengan semua membesar-besarkan bahwa apa yang menjadi hak jenengan semua itu diserobot oleh guru swasta. Bagaimana ketika guru swasta itulah adalah adik sampean, tetangga sampean, kerabat sampean semua. Yang terjadi adalah malah konflik keluarga. Persoalan keluarga karena problem jenengan selalu memberikan membesar-besarkan tentang persoalan rezeki yang namanya guru honorer swasta dan guru honorer negeri. Oleh karenanya saya mohon betul ya, mari cukup saja di hari ini, di jam ini, problem persoalan swasta dan negeri ini kita tutup. Sekarang bagaimana apa yang menjadi hak sampean semua ini kita bawa, kami akan perjuangkan di Komisi 10. Gitu ya. Sekali lagi ini saya mohon betul, karena saya pun di kampung, di Banten dan di Karawang ini punya sekolah swasta. Yang ini konfliknya juga hampir sama dengan apa yang dialami oleh jenengan semua. Yang selanjutnya kawan-kawan semua, saya berharap betul juga dari 3 provinsi ini dan 1 PPG, kami minta rumusan yang satu. Ya, ini kan ada 3 rumusan. Kami minta seperti ada DIM, daftar isian masalah 1, yaitu yang dibawa oleh Forum Guru Honorer atas nama se-Indonesia. Bukan lagi Jawa Tengah, bukan lagi Jawa Barat, bukan lagi Sumatera, bukan lagi Bali. Tapi jadi satu rangkaian yang ditulis nanti menjadi tabulasi daftar isian masalah Forum Guru Honorer. Gitu. Jadi satu. Karena kalau terpisah-pisah, nanti ada 1000 item daftar isian masalah. Ternyata yang ada di situ cuma 90 misalnya. Karena antara satu provinsi dengan yang ini problemnya sama. Nah, kalau ini menjadi satu, dibuat tabulasi, daftar isian masalah, menjadi PR kami di Komisi 10 untuk memberikan kepada kementerian atau dirjen yang terkait. Ini adalah hasil RDP kami, Komisi 10, dengan Forum Guru Honorer se-Indonesia. Karena apa? Kita yakini secara bersama-sama, kalau sudah atas nama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini sudah pasti mewakili se-Indonesia. Karena apa? Karena mayoritas guru-guru itu ada di wilayah Jawa ini, penduduknya lebih besar, problemnya juga pasti lebih besar lagi. Itu ya, jadi saya nanti minta sebelum nanti masa reses di bulan 12 Desember nanti, tanggal 6, seyogianya kami sudah dapat Kang Dede ya, rumusan itu, biar nanti kalau kami ada raker dengan kementerian, itu bisa kami serahkan ke menteri dalam satu bundle yang sama, bukan lagi atas nama Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi atas nama Forum Guru Honorer se-Indonesia. Yang selanjutnya, kawan-kawan semua, salah satu yang menjadi problem itu adalah nanti di daftar isian masalah, seyogianya juga ada tentang misalnya beberapa hari yang lalu kami audiensi dengan Forum Guru Agama Kristen se-Indonesia. Itu ada 45 guru agama Kristen yang sudah mendapatkan P3K, tapi belum ada penempatan. Nah, mungkin nanti di antara kalian juga, kawan-kawan semua, jadi harus menjadi satu, berkolaborasi, baik yang sudah diterima maupun yang belum. Biar nanti jadi, jangan sampai ada dikotomi, ini yang sudah diterima, yang belum. Karena problemnya sama. Yang belum diterima adalah problemnya belum diterima, yang sudah diterima, tetapi ada problem, dia belum ada penempatan. Ini kan sama. Oleh karenanya, harus membangun komunikasi yang baik antara kawan-kawan yang saat ini ada atas nama Forum Guru Honorer, juga dengan teman-teman yang sudah diterima, tapi juga belum ada penempatan. Ini kan problem juga. Nah, ini kan harus kami sampaikan secara utuh ya. Jadi saya tolong minta bantuan kawan-kawan semua, ada kolaborasi, ada kerjasama dengan teman-teman yang kebetulan rezekinya sudah diterima, tapi belum ada penempatan. Yang sudah penempatan kawan-kawan, itu juga ada problem lagi. Kenapa? Problemnya orang Subang, misalnya, orang Majalengka, itu ditempatkan di wilayah Sumatera sana, ditempatkan di wilayah Kalimantan. Ini kan problem juga. Contoh kasus misalnya, dulu di dapil saya di Jawa Timur 2, ada 6 orang, yang pertama ditempatkan di Jayawijaya, ada yang ditempatkan di Halteng, Halmera Tengah, ada yang ditempatkan di Kasongan. Nah, tetapi ketika kita urus, alhamdulillah saat ini 6 orang itu sudah dikembalikan di wilayah Probolinggo. Mungkin saat ini mungkin juga masih ada yang seperti itu. Karena ini juga berarti kan harus ada kesadaran bersama bahwa ini adalah problem kita bersama, Forum Guru Honorer bersama. Teman-teman yang sudah diterima itu juga jangan merasa sombong. Ini sudah gue
gua sudah berjuang, gua sudah diterima, tidak usah lagi ikut berjuang terhadap guru-guru yang belum diterima. Begitu juga teman-teman yang saat ini belum diterima, seyogianya juga ada membangun komunikasi dengan yang lain. Jadi ada lamun cek teh desi mah saling gotong royong gitu tanya. Yang selanjutnya adalah tadi ada teman-teman yang ngajar di mapel satu mata pelajaran atau beda mata pelajaran di 3 atau 4 sekolah atau ngajar di sampai 4 jam ya. Nah ini Kang Dede ini juga perlu diperhatikan tukinnya seperti apa. Ini kan juga problem. Jangan sampai banyak tugas tapi tidak ada tunjangan. Saya sih yakin jenengan semua pasti ikhlas dan ridho dalam mengajarinya. Tetapi juga kan kalau lama-lama seperti ini juga kan badan bisa babak belur kan. Ngajar di 4 sekolah tapi tukinya 1 sekolah kan kasihan juga. Oleh karenanya ini juga bagian dari masukan buat kami. Sekalipun masih swasta, masih honorer, tolong nanti di dalam daftar isian masalah itu dimasukkan gitu. Pokoknya nanti 3 dan PPG ini dan teman-teman yang lain berdiskusi sama beberapa hari yang akan datang itu menjadi rumusan bersama-sama agar kami bisa memberikan itu secara utuh. Saya kira itu masukan dari saya Kang Dede. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru.